Sambil menangis, Reva meninggalkan Randy dan Dian, lalu masuk kembali ke dalam mobilnya. Setelah kepergian Reva, Randy tersenyum pada Dian. "Kamu tidak apa-apa kan?" tanya Randy pada Dian yang terlihat masih kaget. "Aku tidak apa-apa, Ren. Aku hanya khawatir tadi Reva menyakitimu." Randy masih menggandeng tangan Dian, lalu mengajaknya berjalan. "Aku tidak apa-apa, Dian. Itu biasa terjadi." Dian belum mengerti maksud perkataan Randy. "Maksud kamu apa?" Randy berkata, "Maksudku, Reva sudah sering sekali berperilaku seperti itu padaku, Dian. Saat aku keluar bersamanya, dia sering sekali memarahiku di depan semua orang, di depan semua teman-temannya. Aku seperti tidak punya harga diri di matanya. Itu sebabnya, meski dia adalah gadis yang cantik, gadis yang kaya, dan juga dia pintar, tetapi aku tidak bisa mencintainya. Hatiku tidak bisa terbuka untuknya." Sehari sebelum pernikahan Randy dan Dian, rumah Randy tampak begitu ramai. Semua kerabat dan tetangga berdatangan untuk membantu mempersiapkan acara pernikahan mereka. Hari itu Randy dan Dian tidak pernah bertemu. Randy dan Dian berada di kamar mereka masing-masing. Tentu saja sahabat Dian, Vira, menemaninya sepanjang hari di dalam kamarnya. Sesekali Vira menggodanya, membuat wajah Dian kemerahan karena malu. Berbeda dengan Randy, dia hanya seorang diri di kamar, berusaha membuka bukunya. Namun entah kenapa, dia sama sekali tidak bisa fokus pada buku-bukunya itu. Lalu sesekali dia mengambil Androidnya untuk menghibur diri. Namun tetap saja tidak bisa. Dia merasa ada yang berbeda. Hatinya begitu gelisah. Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah karena dia begitu grogi untuk menghadapi hari esok, yaitu hari pernikahannya, hari yang begitu berarti dan berharga bagi setiap orang. Hari pernikahan Randy dan Dian akhirnya tiba. Suasana akad pernikahan itu berlangsung begitu haru. Dian yang mengenakan gaun pengantin berwarna putih tampak begitu cantik dan anggun. Namun Dian tak mampu membendung air matanya. Sepertinya Dian teringat dengan seseorang. Seseorang yang begitu dia rindukan. Seseorang yang tidak mungkin hadir dalam acara pernikahannya itu, yaitu sosok seorang ibu yang telah lama pergi meninggalkannya. Terlebih ketika Dian bersimpuh di kaki ayahnya. Suasana haru dalam acara itu tampak begitu jelas. Tak hanya Dian dan keluarganya yang menangis, tetapi semua para tamu undangan pun turut menangis menyaksikan hal itu. Saat duduk bersanding bersama Randy yang saat ini sah menjadi suaminya, Dian berusaha memberikan senyuman pada Randy. Dan Randy mengerti apa yang dirasakan oleh Dian. Di tengah-tengah acara itu, Randy mengambil beberapa lembar tisu yang berada tak jauh darinya dan menghapus air mata Dian. Ayah Dian dan kedua orang tua Randy menangis terharu melihat apa yang dilakukan Randy pada Dian. Saat malam hari pesta pernikahan, Randy dan Dian berlangsung di sebuah gedung yang sangat megah. Semua teman-teman hadir memberikan ucapan selamat dan memberikan doa restu atas pernikahan keduanya. Randy dan Dian tak henti-hentinya melemparkan senyuman kepada setiap orang yang datang. Rasa sedih, rasa lelah seakan tak terlihat dalam senyuman mereka. Tetapi ada seseorang yang berjalan ke arah mereka membuat Dian kembali meneteskan air mata. Siapa sebenarnya orang itu? Dia adalah ayah Evan, berjalan seorang diri hanya untuk memberikan doa restu kepada Dian.
Setelah bersalaman dengan kedua orang tua Randy dan juga ayah Dian, ayah Evan bersalaman dengan Randy. Setelah itu tangan ayah Evan disambut oleh Dian lalu mencium tangan laki-laki tua yang begitu baik padanya. Ayah Evan membelai wajah Dian sambil tersenyum dan mendoakan Dian agar selalu bahagia dalam pernikahannya dengan Randy. Setelah itu ayah Evan meninggalkan mereka. Dian terus memperhatikan langkah ayah Evan yang keluar gedung tanpa mencicipi makanan yang telah disajikan. Dian semakin sedih melihat hal itu. Dia teringat ketika dia datang ke pernikahan Evan. Dia sama sekali tidak mau makan di acara tersebut. Bukan karena makanannya yang tidak enak, tetapi saat itu dia masih sangat terluka dengan apa yang dilakukan Evan padanya. Acara pesta pernikahan Randy dan Dian berlangsung begitu meriah. Banyaknya tamu undangan memenuhi gedung itu hingga jam 11 lewat. Sepertinya Dian sudah merasa pegal, ditambah lagi sepatunya yang tinggi membuat kakinya terasa sakit. Randy yang sadar akan hal itu berkata pada Dian untuk melepaskan sepatunya. "Jika kakimu sakit, buka saja sepatumu," bisik Randy pada Dian. Dian kembali berbisik pada Randy. "Bagaimana mungkin aku melepaskan sepatu ini? Pasti malu dilihat orang." Lagi-lagi Randy berbisik pada Dian. "Bajumu itu kan sangat panjang. Mereka tidak akan tahu kalau kamu tidak memakai sepatu." Dian kembali berkata, "Tapi jika aku melepas sepatu ini, aku akan terlihat semakin pendek darimu." Randy menggenggam tangan Dian. "Memangnya siapa yang akan berpendapat tentang hal itu? Jangan pikirkan apa yang dikatakan orang. Bagaimana jika kamu pingsan di sini karena sepatumu itu? Ayo lepaskan sepatumu dan cepat berdiri." Dian dan Randy kemudian melihat ke depan. Beberapa orang sedang berjalan menuju ke mereka. Dengan cepat Dian membuka sepatunya. Tentu saja tanpa dilihat oleh orang-orang. Lalu dengan cepat Randy dan Dian berdiri ketika para tamu itu semakin dekat dengan mereka. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya tak lagi ada tamu yang datang. Randy dan Dian kemudian duduk sambil menarik nafas panjang. Randy tersenyum pada Dian, begitu pula sebaliknya. Kedua orang tua Randy dan juga ayah Dian tersenyum kepada mereka. Setelah itu Mama Randy mengajak mereka untuk makan bersama di sebuah meja tamu. Dian makan dengan lahapnya. Mama Randy berkata, "Kasihan anak mama, pasti sangat lapar ya. Ayo Dian dan Randy harus makan yang banyak. Karena setelah ini, kalian masih harus melakukan sesuatu." Ayah Dian dan Papa Randy kemudian tertawa. Sementara Randy dan Dian hanya terlihat bingung. Karena mereka tidak mengerti apa maksud perkataan Mama Randy itu. Tetapi karena begitu lapar dan lelah, Randy dan Dian tidak menanggapi hal itu. Mereka hanya memberikan senyuman. Setelah makan bersama, mereka kembali ke rumah. Di dalam mobil, Randy dan Dian tak henti-hentinya tertawa. Mengingat saat di pelaminan tadi, Dian membuka sepatunya. "Ada apa? Kenapa kalian tertawa dan tidak membaginya kepada kami?" kata Mama Randy. Randy dan Dian saling berpandangan, lalu kembali tertawa. "Tidak ada apa-apa, Mah," kata Randy. Papa Randy menambahkan, "Sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu dari kita, Mah." Ayah Dian pun ikut berkata, "Iya, sepertinya ada sesuatu yang mereka rahasiakan.
Tetapi tidak apa-apa jika mereka tidak ingin berbagi dengan kita. Setelah saling berpandangan, Dian memberi kode kepada Randy untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Randy kembali mengangguk, lalu berkata kepada kedua orang tuanya dan juga mertuanya itu. Tadi saat di pelaminan, kaki Dian terasa sakit. Lalu dia melepas sepatunya. Dian tidak terima dengan perkataan Randy. Iya, Dian memang membuka sepatu Dian. Tetapi itu karena Randy yang memaksa. Randy kembali berkata, "Karena aku kasihan padamu, dan aku tidak ingin kakimu terasa sakit. Lagi pula, aku khawatir jika kamu pingsan karena sepatu mie itu." Mendengar hal itu, kedua orang tua Randy dan juga ayah Dian pun ikut tertawa. Beberapa menit setelah perjalanan mereka, akhirnya tibalah mereka di rumah. Ayah Dian dan kedua orang tua Randy mengantar keduanya masuk ke dalam kamar. Tentu saja kamar yang digunakan adalah kamar Randy, karena kamar Randy lebih luas daripada kamar Dian. Ketika melihat kamar itu, Dian kemudian terlihat begitu kagum. Setelah itu, ayah Dian dan kedua orang tua Randy pamit untuk meninggalkan mereka. Setelah kepergian orang tua mereka, Randy dan Dian duduk di tepi tempat tidur yang begitu indah dan wangi. Randy dan Dian kemudian saling berpandangan. Tidak lama kemudian mereka kembali tertawa. "Sekarang apa?" kata Randy pada Dian. Dian menggelengkan kepalanya. "Aku pun juga tidak tahu." Sepertinya Randy mendapatkan ide, tetapi pasti ada seseorang yang tahu. Dia nampak bingung dengan perkataan Randy. "Siapa?" Randy mengambil androidnya lalu berkata sambil tersenyum. "Asisten Google." Dian kembali tertawa. "Yang benar saja, Ren. Masa iya asisten Google tahu apa yang harus kita lakukan?" Randy membuka androidnya. "Kalau tidak percaya, lihat saja nanti." Randy kemudian merekam suaranya pada mikrofon Google. Apa yang akan dilakukan kedua mempelai pengantin di malam pertama mereka? Randy dan Dian tampak begitu serius menantikan jawaban dari asisten Google itu. Dan tidak lama kemudian terdengar suara asisten Google begitu merdu. "Menurut pencarian saya, pengantin laki-laki dan wanita melakukan hal ini di malam pertama mereka." Randy dan Dian tampak begitu bersemangat membaca hasil penelusuran asisten Google yang ditunjukkan kepada mereka. Setelah membaca semua informasi yang ditunjukkan asisten Google itu, Randy dan Dian saling berpandangan. Dian kemudian mengangkat alis dan kepalanya sambil bertanya kepada Randy yang sedang melihatnya. "Apa?" Randy menyimpan androidnya tepat di sampingnya. "Seperti yang kita baca tadi, asisten Google bilang, kita harus melakukan yang seharusnya dilakukan suami istri pada umumnya." Kini Dian melotot pada Randy. "Maksudmu, kamu dan aku harus..." Dian menyatukan kedua telunjuknya. Melihat telunjuk Dian, Randy tersenyum dan mengangguk.